Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat malam buat kita semua. Kembali malam hari ini saya menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Bed. Kita baca Alkitab sebelum kita beristirahat, kita mau merenungkan firman Tuhan sebelum kita tertidur. Karena ada janji firman Tuhan, hendaklah engkau memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam, saudaraku, sehingga apapun yang kita kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil dan ada keberuntungan dalam kita mengiring Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, sebelum kita beristirahat melalui program Bible and Bed ini, saya juga mengajak setiap kita umat Tuhan untuk membagikan kembali, reshare kembali ke banyak orang, sehingga berkat yang malam hari ini kita terima, saudaraku, kita juga bisa bagikan ke keluarga kita, ke sanak saudara, famili kita, sehingga ada pengharapan yang sama yang kita miliki, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang baru pertama kali bergabung melalui program Bible and Bed ini, saya ucapkan selamat bergabung dan support channel ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, sehingga boleh terus menjadi berkat dengan cara klik tombol subscribe. Saudara juga bisa klik tombol like dan bisa komen di kolom komentar apa yang perlu didoakan, juga apa yang memberkati saudara melalui renungan singkat ini. Dan juga jangan lupa ada gambar lonceng di sana, saudara bisa klik lambang lonceng tersebut, sehingga setiap kali saya membagikan renungan singkat melalui program Bible and Bed di malam hari maupun siang harinya, saya bagikan renungan-renungan singkat melalui short yang ada. Juga saudara dapatkan notifikasi, dapatkan pemberitahuan di dalam handphone saudara ketika saudara mengklik tombol lonceng ya. Yuk kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita beristirahat. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat sepanjang hari ini, kami bersyukur karena Tuhan yang pelihara kami, sehingga kami boleh ada sampai dengan malam hari ini. Semua karena pertolongan Tuhan, semua karena cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Bapak, kalau sebentar kami akan beristirahat, sebelum kami beristirahat kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan kami percaya kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program renungan Bible and Bed ini malam hari ini sebelum beristirahat, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan buat setiap kita, yaitu jangan pernah kita buka celah ya untuk si jahat masuk menghancurkan hidup kita. Dia hanya membutuhkan lubang yang kecil atau seringkali disebut celah untuk menghancurkan kehidupan kita, untuk menghancurkan masa depan kita, untuk menghancurkan pekerjaan usaha bisnis kita, untuk menghancurkan bahkan rumah tangga kita. Si jahat, iblis, hanya memerlukan celah yang kecil untuk mengacak-acak rumah tangga kita, hidup kita, keluarga kita. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Efesus dalam Efesus pasal 4 ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan sampai kita beri kesempatan. Karena begini, setiap situasi, setiap keadaan, setiap apapun juga dalam hidup kita, orang percaya, orang benar, itu si jahat akan selalu cari kesempatan, saudara. Jadi kalau kita tanya, pendeta, si iblis itu masuknya celahnya dari mana sih? Kesempatan apa yang dia ambil? Semua. Dari semua lini dia cari kesempatan. Dia cari keuntungan dari semua lini. Itulah triknya si jahat. Beda kalau Tuhan Yesus mau masuk dalam kehidupan seseorang, maka Alkitab mencatat dalam kitab Wahyu, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Kalau Tuhan Yesus mau masuk dalam hidup seseorang, dia gak memaksa, dia gak mencari celah, dia gak mencari kesempatan. Yesus minta izin kepada orang tersebut untuk masuk dalam hatinya. Sehingga ketika orang tersebut membuka pintu hatinya, maka Yesus masuk. Tetapi selama orang tersebut menutup pintu hatinya dan tidak mengizinkan Yesus tidak masuk, maka Yesus tidak akan pernah masuk dalam hidupnya. Berbeda dengan si jahat. Kalau si iblis gak perlu ketok pintu, dia akan pakai 1001 cara untuk kita akhirnya membuka celah sedikit, lalu dia masuk dan mengacak-acak kehidupan kita. Iblis si jahat pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, saudara.
Yang pertama dia curi perhatian kita. Kita tidak lagi terfokus kepada firman. Kita tidak lagi tertarik kepada firman. Kita tidak lagi tertarik kepada persekutuan. Dia mulai mencuri perhatian kita. Attention kita sudah diambil. Fokus kita sudah diambil. Tidak lagi memandang Kristus. Tidak lagi mencari Tuhan. Tidak lagi tertarik untuk melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Di situ kita mulai, langkah awal kita mulai dihancurkan. Dia mencuri. Apa yang dia curi? Perhatian kita. Yang kedua, dia lakukan apa? Si jahat mencuri, membunuh. Apa yang dia bunuh? Iman kita. Kita tidak lagi memiliki iman untuk melakukan perkara-perkara rohani. Kita tidak lagi dimatikanlah pengharapan kita, dibunuh pengharapan kita. Iman, pengharapan kita, kasih kita dibunuh. Karena apa? Perhatian kita sudah tertuju kepada hal-hal dunia. Mencuri, membunuh, dan pada akhirnya membinasakan. Hancur hidup kita, berantakan keluarga kita, berantakan usaha bisnis kita. Semua dimulai dari mencuri pandangan kita, mengalihkan pandangan kita dari Tuhan Yesus. Hari ini saya mau ajak setiap kita umat Tuhan, malam hari ini sebelum beristirahat, yuk kita refleksi diri kita yuk. Ingat setiap saat, setiap waktu, kapanpun iblis ada dalam hidup saudara mengelilingi kita. Itu sebabnya Alkitab katakan iblis seperti singa mengelilingi kita. Alkitab gak mencatat kapan dia mengelilingi kita. Pagi kah, siang kah, sore kah, malam. Enggak. Kenapa? Karena dia setiap saat mengelilingi kita, mencari celah. Kapan ya si Glenn bisa jatuhkan ya? Kapan ya si Glenn bisa hancur ya? Kapan ya? Dia terus cari-cari kelemahan. Dia terus cari. Hidup anak-anak Tuhan dicari-cari kekurangannya. Hidup orang percaya dicari-cari kelemahannya. Sampai ketika dia dapatin celah sedikit saja, dia akan mulai masuk. Karena itu malam hari ini dalam renungan singkat melalui program Bible and Bed, sebelum kita beristirahat, pesan saya sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai hamba Allah, perhatikan hidupmu. Perhatikan hidupmu. Jangan membuka celah sedikit pun dan kapanpun. Ingat, dia melihat saudara. Dia melihat dan dia lihat selalu apa yang akan kita buat. Dia akan dapati celah itu dan dia akan masuk dalam hati kita. Karena itu hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Saudara lihat hal-hal yang terjadi di muka bumi ini. Wow, sangat-sangat jahat. Ya itulah pekerjaan si jahat. Alkitab udah bilang kan, bahwa dunia sudah jatuh di tangan si jahat. Kita ada di dunia saudara. Itu sebabnya kita terus disikat, dicari kelemahan. Dia cari apa yang membuat kita bisa jatuh nih. Hati-hati betul. Hati-hati betul. Iblis tidak menjatuhkan orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. No, iblis menjatuhkan hidup orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang jauh dari Tuhan dia gak perlu jatuhkan. Dia diamin. Kenapa? Karena memang udah sahabat. Iya kan? Tapi kalau orang yang dekat dengan Tuhan, itu yang menjadi target operasinya. Pesan saya satu, engkau yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, engkau adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dan engkau adalah targetnya si jahat. Karena itu jangan buka celah. Jangan buka celah. Dia ada di setiap lini kehidupan kita saudara. Dimanapun, di tempat engkau usaha berbisnis, di dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam relasimu satu dengan yang lain. Dia ada di setiap lini dalam hidup kita. Tujuannya satu, supaya ketika kita membuka celah sedikit, dia akan masuk. Dan ketika dia masuk, dia akan hancurkan hidup kita. Barisan kita harus dirapatkan. Pergunakanlah, pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah. Alkitab ajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa. Jangan buka celah. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami tahu hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Iblis terus mencari celah dalam hidup anak-anak Tuhan untuk menghancurkan, untuk menjatuhkan. Tapi kami punya Tuhan Yesus yang menjaga hidup kami. Namun bagian kami harus kerjakan. Waspada, berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan tolong setiap kami hamba berdoa di dalam nama Yesus. Setiap rumah tangga, setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap pribadi dari anak-anak Tuhan yang secara khusus mendengarkan firman-Mu melalui program Bible and Bed di malam hari ini. Sebelum kami beristirahat, Tuhan proteksi dengan kuasa darah anak domba Allah. Bagian kami adalah berjaga-jaga. Kami tidak boleh buka celah sekecil apapun. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jamah umat-Mu di rumah kami masing-masing. Kami percaya kuasa Tuhan melingkupi kami.
Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami yang akan beristirahat malam hari ini. Kami tidur dengan nyenyak dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat-berkat Tuhan. Dan kami bangun besok pagi. Roh Kudus terus mengingatkan kami untuk kami selalu waspada, selalu berjaga-jaga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.